Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Bapak Ibu semua, apa kabar? Di mana kalian berada? Semoga selalu diberikan sehat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan berbagi sebuah berita yaitu tentang penilaian pakar, seorang pakar ya, yaitu dia itu menilai bahwa ASN nakal jadi sumber gaduh efisiensi anggaran. Nah, ini masih berbuntut dengan apa itu yang disampaikan atau dari impres dari Bapak Presiden. Nah, siapa pakar tersebut? Pakar ini ya, dia itu adalah pakar kebijakan publik ya. Namanya adalah Bapak Trubus Rahardiansah. Dia adalah pakar kebijakan publik. Nah, berita ini itu saya kutip dari Detik News yang dipublikasikan pada 11 Februari 2025. Nah, jadi Bapak Trubus ini mengatakan, dia pakar ya, adalah ASN yang jadi sumber gaduh efisiensi anggaran. Maksudnya kan sumber gaduh ini kan ada katanya Bapak Prabowo itu ada raja kecil gitu ya, raja kecil yang membangkang, artinya em, tidak mau atau tidak menerima dengan efisiensi anggaran. Nah, gitu ya Bapak ya. Jadi kita lihat saja statement dari Bapak Pakar Trubus Raharja ini ya, bahwa Bapak Trubus Rahardiansah itu menyebut ramainya isu efisiensi anggaran terjadi buntut aparatur sipil negara atau ASN nakal yang bersuara akibat anggaran kementerian dan lembaganya dipangkas. Nah, ini ya. Ia menilai selama ini ada ASN-ASN ya, nakal yang kerap melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Nah, ini. Jadi mungkin ini kan sudah di apa ya, sudah di nilai oleh Bapak Prabowo bahwa ini harus ada pemangkasan anggaran yang tidak penting mungkin seperti itu ya. Kemudian yang bikin rame juga ASN-ASN yang selama ini foya-foya menikmati dengan anggaran yang besar. Nah, ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di medsos ya. Jadi marah-marahnya di medsos ya. Gembor-gembor nah gitu ya. Nah, itu karena dia sendiri, kata Trubus dalam keterangannya. Nah, kemudian ia pun menganggap Bapak Prabowo itu layak menyampaikan ke publik ya, yaitu tentang apa? Ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran atau biaya yang disebut dengan raja kecil ya. Mungkin Bapak Prabowo mengatakan itu. Bapak Trubus berpendapat ucapan Bapak Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN. Nah, mungkin benar sekali ya, karena sekarang itu kan banyak sekali pejabat-pejabat korup itu ya, kemarin itu ya. Mungkin akan dipangkas ya. Nah, itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup itu kan banyak tuh yang menikmati tadi, menikmati dari pajak. Nah, Anda sama saya, itu katanya ya, nggak menikmati apa-apa. Nah, ini maksudnya Pak Trubus ini mengatakan ya, bayar-bayar doang. Kalau ASN enak, dia bayar pajak, dia bayar restribusi, tapi dia dapat gaji dari PPN. Nah, begitu ya. Mungkin di sini yang bermasalah itu adalah ASN menurut pakar Bapak Trubus ini. Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan, studi banding, terus kajian-kajian, FGD itu maksudnya kata Bapak Trubus ya. Jadi maksudnya itu memang APBN itu digunakan sesuai dengan kebutuhan yang bermanfaat. Mungkin itu ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan penilaian seorang pakar ya. Kemudian selain itu Bapak Trubus itu menilai pihak yang menantang
kebijakan Bapak Prabowo adalah pihak yang tidak memahami manajemen pemerintahan termasuk manajemen keuangan. Nah, karena jabatan di Indonesia itu di kita ini kan menyogok masalahnya. Ya, menyogok masalahnya ya. Jadi dia itu ketakutan kehilangan jabatannya. Oh ya maksudnya kalau ingin dapat jabatan kan menyogok gitu ya. Jadi takut kalau kehilangan jabatannya. Nah, nggak dapat proyek. Kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah, itu ya karena mungkin awalnya menyogok jadi harus berkorupsi ya untuk membalikannya. Nah, ini makanya itu yang dimaksud Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya berseberangan gitu ya. Dan ia pun berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN. Nah, sepertinya ini masuk akal juga ya yang disampaikan Bapak Trubus ini ya. Sebenarnya nggak ada ya. Jadi ini yang buat isu-isu hoax itu saya lihat adalah mereka-mereka yang kategori tadi yang biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol. Wah, apa ini budaya Spanyol? Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Aduh, ada aja istilahnya ini Spanyol, separuh nyolong. Jadi ini yang ribet sendiri gitu ya katanya Bapak Trubus. Nah, sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu bisa menggunakan namanya SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, pakai aplikasi digital, jadi layanan itu enggak terpengaruh. Nah, ini ya, ini sangat tepat ya, menurut saya penilaian dari Bapak Trubus ini selaku pakar yang menyoroti tentang isu gegernya banyak yang tidak menerima dengan adanya efisiensi anggaran. Oke, itu saja bagaimana pendapat kalian semuanya tentang pernyataan Bapak Trubus Rahardiansyah ini. Silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih itu saja. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.